Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang utama, yang paling utama dan yang harus senantiasa kita utamakan ialah senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada detik ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Sampai-sampai jika kita analogikan, jika seluruh air di permukaan bumi ini jadikan tinta dan seluruh pepohonan di muka bumi ini jadikan kertas, maka hal tersebut tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa-jasa beliaulah kita diantarkan kepada zaman yang terang benderang, zaman yang dipenuhi dengan keberkahan, zaman yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Bobby Bagas Purnama. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A angkatan ke 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing dengan teman-teman sekalian mengenai ilmu yang saya dapatkan selama pembelajaran Nahwu 1 semester. Nah, materi yang akan saya sampaikan atau saya sharing dengan teman-teman sekalian ialah yang pertama ada namanya isim kana wa akhwatuha, kemudian yang kedua ada khobar inna, yang ketiga ada taukid, yang keempat ada badal, dan yang terakhir ada yang namanya na'at wa man'ut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing dengan teman-teman sekalian mengenai 5 materi nahwu yang saya pelajari selama ini. Itu yang pertama ada kana wa akhwatuha, yang kedua ada isim daripada inna, yang ketiga ada taukid, yang keempat ada badal, dan yang kelima ada na'at wa man'ut. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, ada kana wa akhwatuha. Nah, kira-kira kana apa sih? Mubtada itu disebut dengan isim kana. Maksudnya isimnya kana. Dan khobar disebut khobar kana, maksudnya itu khobarnya kana, sehingga kana mempunyai pengamalan atau mempengaruhi dia menjadi murafa akan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya sebelum kemasukan kana dia wallahu ghafurur rahim. Nah, setelah kemasukan kana jadi wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, dia jadi isim kananya ini kita baca rafa di kata Allah. Nah, Allahnya ini dia isim kana. Kemudian rahiman itu merupakan khobarnya. Jadi ghafuron dan rahiman itu dia khobar daripada kana, sehingga kita baca dengan menasabkan keduanya. Nah, nasabkan khobar. Nah, contoh lain misalnya Muhammadun qaimun. Nah, ketika kemasukan kana dia jadi kana Muhammadun qaiman. Jadi seperti itu. Kemudian macam-macam kana itu ada sekitar kurang lebih itu 13. Yang pertama kana, yang kedua amsa, yang ketiga asbaha, adha, bata, soro, mazala, dan lain sebagainya. Kemudian isim kana dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mu'rab. Nah, apabila isim kana itu berupa isim mu'rab, maka kana selalu dalam bentuk mufradnya, walaupun isim kana tersebut berupa
isim musanna ataupun jamak. Contohnya nasyiton kana muslim. Contohnya nasyiton kanal muslim. Jadi dia tetap tidak ada perubahan apapun. Kemudian yang kedua ada mabni. Nah, apabila isim kana berupa isim mabni yang berupa domir, maka kana ditasyrif sesuai dengan domirnya, isim isyarat dan isim mausuf. Nah, contohnya gini. Misal awalnya itu dia huwa muslim. Nah, ketika kemasukan kana dia jadi kana musliman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pembagian kana itu ada dua. Yang pertama ada nakisah, dia kurang gitu. Jadi fi'ilnya ini dia tidak cukup dengan lafaz yang dirofakkannya saja, tetapi juga membutuhkan lafaz yang dinasabkan sebagai khobarnya, membutuhkan isim marfu dan khobar mansub. Nah, yang termasuk dalam nakisah adalah dia laisa, zala, fatihah. Nah, jadi cuman ada 3. Kemudian yang kedua ada tamma, itu sempurna. Jadi fi'ilnya ini cukup dengan lafaz yang dirofa'kannya saja itu atau fa'ilnya. Jadi seperti itu. Kemudian syarat-syarat kana dia ada beberapa, ada 3 setahu saya. Itu pertama adanya isim atau mubtada, yang kedua adanya kana wa akhwatuha dan tasrifnya baik madhi, mudhari maupun amr. Kemudian yang ketiga khusus untuk zala, fatihah dan damma itu dia harus didahului yang namanya ma masdariyah. Contohnya madama, la yadum, lam yadum. Nah, seperti itu kira-kira. Sepengetahuan saya seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya khobar inna. Jadi inna adalah salah satu amil dari beberapa amil nawasib yang bisa masuk sekaligus mempengaruhi susunan i'rab mubtada dan khobar. Jadi inna ini ada beberapa ya, ada anna juga termasuk, lakinna, ka'anna, la'alla, laita. Nah, pengamalannya itu dia menasabkan daripada isim dan merofakkan daripada khobarnya. Jadi inna pasti memiliki isim inna dan khobar inna. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, isim inna sendiri dia berasal dari mubtada, kemudian khobar inna berasal dari khobarnya mubtada. Nah, contohnya seperti misal Allahu ghafurur rahim, sebelum kemasukan inna kemudian kita masukkan inna, dia dibaca innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi seperti itu. Kemudian fungsi inna sendiri yang inna sebagai penguat, kemudian lakinna sebagai susunan atau yang berikutnya. Nah, kalau ka'anna dia menyerupakan laita, mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Maksudnya itu kayak menghayal gitulah. La'ala mengharapkan sesuatu yang disenangi atau mudah tercapainya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jikalau contoh-contoh dari inna wa akhwatuha sendiri ada beberapa ya. Kalau di innanya sendiri seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kata qadir marfu dengan dhamma dan kata Allah mansub dengan fathah. Jadi seperti itu. Kemudian contoh dari annahnya sendiri seperti syahadatain yang sehari-hari kita baca, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, jika kalau keannanya dia seperti ka'annaka nailun maromat. Nah, seperti itu. Sedangkan lakinna huwa alimun lakinnahu ghairu amil. La'alla aliyun maridun. Kemudian yang laita syaba ya'uda yauma.
Kemudian cara membaca inna itu ada 3. Yang pertama wajib dibaca fathah, yang kedua wajib dibaca kasrah, dan yang ketiga wajib dibaca bukan wajib dibaca, bisa dibaca kasrah ataupun fathah. Jadi dia 2 wajah gitu istilahnya. Nah, kapan dia bisa dibaca fathah? Bukan bisa tapi wajib dibaca fathah, wajib dibaca kasrah, dan bisa antara keduanya. Nah, yang pertama wajib dibaca fathah kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama itu ketika innanya ini menepati tempatnya masdar yang dirofa'kan oleh fi'il. Kemudian yang kedua, ketika inna menepati tempatnya masdar yang dinasabkan oleh fi'il. Nah, kemudian yang ketiga, ketika inna ini menepati tempatnya masdar yang dijarkan oleh huruf jar. Nah, jadi seperti itu. Jikalau memenuhi atau bukan memenuhi tapi ada kriteria salah satu dari kriteria ini, maka wajib dibaca fathah. Kemudian yang kedua itu wajib dibaca kasroh. Nah, kapan dia wajib dibaca kasroh? Itu yang pertama ketika inna berada di awal kalimat, seperti kebanyakan ayat Quran. Dan kan innanya dia kebanyakan di awal. Innallaha ghafurur rahim, inna zaidan qaimun. Maaf. Kemudian ketika inna berada di awal silah. Nah, ja'alladzi innahu qaimun contohnya. Kemudian ketika inna menjadi jawabnya qasam, sedangkan khobarnya dimasuki lam. Nah, wallahu inna zaidan liqaimun. Nah, seperti itu. Kemudian ada ketika yang ketiga tadi, ketika inna menjadi jawabnya qasam sedangkan khobarnya dimasuki lam, jadi dia merupakan jawaban dari qasamnya itu ya. Contohnya wallahu inna zaidan liqaim. Nah, kemudian yang keempat, ketika inna menempati tempatnya tarkib atau susunan hal. Nah, dan yang terakhir ketika inna menjadi maqul qaul. Ya, seperti itu kira-kira. Satu lagi saya kelupaan, ketika inna berada setelah af'al qulub yang dita'lid dengan lam. Nah, jadi itulah syarat-syarat yang mewajibkan inna dibaca kasroh. Kemudian kapan sih inna bisa dibaca fathah maupun kasroh? Itu ketika inna berada setelah idzan fajaiyah. Kemudian ketika inna menjadi jawabnya qasam, khobarnya inna tidak dimasuki lam ya. Jadi murni gitu. Khobarnya itu murni, tidak ada huruf tambahan lain. Nah, kemudian ketika inna berada setelah fa jaza, fa dan jaza. Kemudian ketika inna berada setelah mubtada yang berupa qaul fi al ma'na, dan khobarnya juga berupa qaul yang orang yang mengucapkan tuh maksudnya yang mengucapkan tuh hanya satu orang gitu. Nah, itulah daripada syarat inna itu bisa dibaca kasroh ataupun fathah. Kemudian cara atau tempat pembacaan nun pada lafaz inna dan anna. Itu nun pada lafaz inna dan maksudnya inna dan anna itu boleh dibaca sukun, tetapi amalnya berkurang. Ya, maksudnya ini lebih sering tidak beramal menasabkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi hukumnya ini hilang gitu. Bukan hukumnya hilang tapi amalnya menjadi tidak digunakan gitu. Ketika yang pertama tuh ketika inna dibaca takhfif atau sukun nunnya dan tidak diamalkan, maka khobarnya wajib bertemu lam fariqah. Nah, yang kedua dia ada ketika inna dibaca takhfif atau sukun nunnya dan tidak diamalkan, maka khobarnya boleh tidak bertemu lam fariqah. Hal semacam ini berlaku ketika maksud mutakalim sudah dimengerti. Nah,
Kemudian ketika anna dibaca takhfif, maka isimnya itu wajib berupa dhamir sya'ni yang disimpan. Khobarnya wajib berupa jumlah yang bertempat setelah anna. Kemudian yang keempat, ada ketika anna dibaca takhfif, yaitu khobarnya berupa fi'il dua dan fi'il ghair munsharif. Nah, maka menurut pendapat ahli nahwu, antara fi'il dan al-nadi dipisahkan dengan qad, nafi, tanfis, lau. Namun dalam kitab nahwu jarang sekali terdapat penggunaan lau seperti itu. Nah, inna wa akhwatuha bertemu ya mutakallim itu bisa. Nah, yang nantinya masing-masing dari inna wa akhwatuha ada yang wajib dipisah dengan nun wiqayah, ada pula yang boleh dipisah atau tidak dipisah dengan nun wiqayah. Jadi ada beberapa ada yang boleh dipisah dengan nun wiqayah ataupun tidak dipisah sama sekali. Seperti itu. Kemudian ada na'at wa man'aut. Jadi secara sederhananya na'at ini ialah kata yang disifati, sedangkan man'aut adalah kata yang mensifati. Nah, jadi na'at ini dia kata sifat. Jadi dia berfungsi sebagai gambaran atau penjelasan keadaan yang berhubungan dengan isimnya. Jadi yang berhubungan dengan man'autnya itu seperti apa. Nah, contohnya itu ada, kemudian ada na'at wa man'aut. Nah, na'at ini dia sesuatu yang disebutkan bukan sesuatu yang disebutkan, tetapi dia kata yang mensifati daripada man'aut. Nah, jadi na'at ini berfungsi sebagai penjelas ataupun sebagai gambaran mengenai keadaan yang berhubungan dengan isim. Nah, contohnya seperti ini. Ja'a talibal mujtahid. Jadi seorang siswa yang rajin telah datang. Jadi kata at-talib itu merupakan man'aut atau yang kata yang disifati, sedangkan al-mujtahid adalah na'atnya atau kata yang memberikan sifat terhadap man'aut tersebut. Kemudian hukum na'at dan man'aut itu ada dua. Jadi yang pertama status i'rab, bukan ada dua, maksudnya ada 4 gitu. Jadi yang pertama itu status i'rabnya itu harus sama. Misalnya jika man'autnya nasab, maka na'atnya mansab juga. Kemudian gendernya itu harus muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, jumlahnya itu harus sama gitu. Yang mufrad, yang musanna, yang jamak ya jamak pasangannya. Contohnya ja'at taliban najah, itu dia sama-sama mufrad ya, satu. Kemudian ja'at talibani an-najahani, nah dia dua ya, selebihnya sama. Kemudian jamaknya juga sama, mengikuti pola mufrad, musanna, jamak. Kemudian ma'rifah dan nakirahnya. Jadi kalau ma'rifah, man'autnya ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Kemudian jikalau man'autnya nakirah, na'atnya juga harus nakirah. Seperti itu. Kemudian pembagian na'at ada beberapa. Itu yang pertama na'at hakiki. Na'at hakiki adalah na'at yang merupakan isim domir atau domir yang tersimpan, yang domir tersebut kembali kepada man'autnya. Dan na'at hakiki harus mengikuti 10 hal dari 4 perkara. Itu yang pertama i'rab, rafa, nasab, khopat, ifrad, mufrad, tasniyah, jamak. Kemudian tazkir, muzakkar, muannas.
Kemudian ada ta'rif, nakirah, dan ma'rifah. Nah, yang kedua ada na'at sababi. Na'at sababi ini adalah na'at yang merofakkan isim zahir aja dan juga mensifati sesuatu yang berhubungan dengan matbu'nya. Na'at sababi tidak menjelaskan sifat man'ut, melainkan menjelaskan isim zahir. Na'at sababi berbentuk mufrad meski man'utnya berbentuk tasniyah atau jamak. Na'at sababi mengikuti dua dari beberapa hal. Itu pertama dari i'rab, itu rofa, nasab, khafat, ta'rif, ma'rifat, nakirah. Kemudian ada taukid. Nah, jadi taukid ini secara singkat itu artinya menguatkan. Itu secara bahasa, maaf. Bukan secara singkat tapi secara bahasa. Jika secara istilah, taukid ini adalah isim yang mengikuti pada lafaz yang ditaukidkan dalam hal rofa, nasab, khafat, dan ta'rif atau kema'rifatannya. Jadi tujuan taukid adalah menghilangkan keraguan dan menghilangkan pengertian di antara dua kemungkinan dari si pendengar. Nah, huruf-huruf lam ada beberapa. Itu yang pertama inna ataupun anna, lam ibtida, nun taukid. Kemudian ada lam jawabul qasam, kemudian qad. Nah, yang pertama inna ataupun anna. Taukid ini masuk ke mubtada, khobar, dan menasabkan mubtada. Itu contohnya inna abaka marid, a'lamu anna abaka marid, seperti itu. Kemudian lam ibtida itu lam yang di fathah yang berfungsi sebagai penguat arti dan tidak membuat fi'il mudhari berubah namun tetap marfu. Nah, contoh la yasma, sungguh dia akan mendengar. Lam boleh masuk ke khobar inna dan memberi faidah penegasan. Jadi lam ini hanya masuk ke khobar inna saja, tidak kepada saudara-saudaranya. Kemudian lam juga boleh masuk ke isim inna apabila isim tersebut terletak setelah khobar inna. Nah, contohnya ada di surah Al-Qalam, wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Kemudian ada nun taukid, nun penguat. Jadi nun taukid ada dua. Yang pertama nun taukid sakilah atau bertasydid. Jadi nunnya dia ada tasydidnya. Kemudian yang satunya lagi nun taukid khafifah atau sukun, dia sukun aja. Jadi contoh nun taukid baik yang bertasydid maupun yang sukun ada di surah Yusuf ayat ke-32. Layus jananu wala yakuna. Layakunan itu nunnya minas sagirin. Penulisan nun taukid khafifah boleh dengan tanwin atau dengan memakai nun sukun sebagaimana yang populer. Jadi penggunaan dua nun taukid ini untuk fiil-fiil berikut. Pertama itu fiil amr, riban, contohnya seperti itu. Kemudian fiil mudhari itu bermakna mustaqbal yang terletak setelah huruf tolab. Contohnya seperti lina jetahidan wala nataka salan. Kemudian lina jetahidan, seperti itu. Maaf kalau penyampaian saya kurang jelas karena saya juga dalam proses belajar. Jadi teman-teman sekalian harap maklum, saya hanya berusaha sharing pengetahuan saya mengenai nahwu. Kemudian ada fi'il mudhari yang menjadi syarat setelah inna yang ditaukid dengan mim zaida. Contoh dalam surah Al-A'raf ayat ke-200. Wa imma yanzaghannaka
minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ini kata wa imma ini sebenarnya wa in ma. Sebenarnya tulisannya seperti itu. Kemudian fi'il mudhari yang dinafikan dengan la. Contohnya ada di Al-Qur'an surah surah Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatul la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jadi kata wattaqu fitnatul la, ada la yang nafi gitu. La yang fi'il mudhari yang dinafikan dengan la. Kemudian fi'il mudhari musbat atau yang positif yang bermakna bermakna mustaqbal yang akan datang atau yang akan datang sebagai jawab dari qasam. Contoh dalam surah Al-Anbiya, watallahi la'akidanna asnamakum, seperti itu. Kemudian ada lam jawab qasam. Jadi lam yang terletak sebagai jawab qasam atau sumpah dan memperkuat qasam tersebut. Seperti firman Allah dalam surat Yusuf, tallahi laqad asarakallahu alaina. Demi Allah, sungguh Allah telah memilihmu atas kami. Kalimat laqad adalah jawab qasam, yaitu dari lafaz Allah. Terkadang juga sebagai jawab dari qasam yang disembunyikan seperti dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Kemudian qad ini bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari yang mutasharrif atau bisa ditasyrif yang positif. Dan dalam fi'il mudhari disyaratkan tidak terdapat amil nawasib dan jawazim serta sin dan saufa. Jadi jangan dikatakan qad la yadhhabu atau qad lan yadhhaba. Namun dalam kasus ini yakni qad masuk pada la. Kemudian qadnya itu tidak boleh memisahkan qad dengan fiilnya dengan pemisah apapun. Jadi dia bersambung terus. Tapi ada boleh dipisah. Maksudnya gimana ya? Dia itu fiilnya tidak boleh dipisah dengan qad dengan pemisah apapun selain qasam. Alasannya itu karena huruf qad ini seperti bagian dari qasam itu. Jadi dia harus ya jangan ada pemisah gitu di antara kita. Kemudian qad itu bisa masuk pada dua fiil. Itu yang pertama ada fi'il madhi. Fi'il madhi yang bermakna kesungguhan. Jadi kebenaran ataupun fakta. Contohnya qad hadara Zaidun. Sungguh Zaid telah hadir. Jadi benar ya, Zaid itu ada, hadir dia. Kemudian yang bermakna peristiwa yang ditunggu dan akan terjadi dalam waktu dekat. Misalnya qad qamatis shalah, itu kan ya kita itu pasti terjadi gitu. Tapi dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada pemisah di antara keduanya. Seperti itu. Kemudian yang bermakna takrib ialah menunjukkan itu bahwa peristiwa yang telah terjadi itu tidak jauh dari waktu pelaku saat ini. Maksudnya barusan aja gitu, barusan terjadi. Contohnya qad qamtu bil amr. Aku telah melaksanakan urusan itu barusan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada di fi'il mudhari. Jadi jika qadnya itu masuk pada fi'il mudhari, ada dua makna yang dihasilkan. Itu pertama makna taklil, ya ini menunjukkan makna terkadang atau ya kadang-kadang gitu. Kemudian yang kedua bermakna tahdid. Maksud saya bermakna tahdid. Tentunya dengan adanya indikasi seperti dalam An-Nur ayat ke-64. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Sungguh Allah mengetahui keadaanmu sekarang. Nah, kemudian bermakna taksir. Ya, ini bermakna itu keseringan gitu. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 144.
kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit atau menunggu wahyu, seperti itu. Nah, kemudian macam-macam daripada macam dan contoh pendapat taukid dalam bahasa Arab tuh banyak ya. Bukan banyak sih, cuman hanya ada 2 saja ya. Pertama, taukid lafzi, yaitu mengulang muakkad lafaz yang ditaukidkan dengan lafaznya sendiri atau sinonimnya gitu. Jadi taukid lafzi bertempat pada 5 tempat, diantaranya isim, fi'il, huruf, jumlah, dan maradid lah. Contohnya itu ya, ada kalau dalam kalimat isim itu ada isim zahir, isim dhamir. Kalau dalam kalimat fi'il itu ada jaa zaidun, sungguh Zaid telah datang. Dalam kalimat huruf la uhibbu, aku benar-benar tidak mencintainya, atau naam ya atau dan lain sebagainya. Dalam jumlah ada jumlah ismiyah ya, contohnya ahmadu qaimun, sungguh Ahmad telah berdiri. Jumlah fi'liyah jaa zaidun, dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang kedua, taukid ma'nawi, yaitu lafaz yang ikut pada muakkadnya atau lafaz yang ditaukidi di dalam i'rabnya dan ma'rifatnya muakkad dalam segi maknanya. Jadi maknanya saja dia. Dan lafaz-lafaz ini wajib bersambung dengan maksudnya lafaz yang gimana ya, yang dia berisi taukid ma'nawi itu wajib bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakkad atau isim yang ditekankan dalam hal mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannats. Jadi taukid ma'nawi dibagi menjadi 2. Yang pertama, lafaz yang berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan lafaz yang ditaukidi. Kemudian kedua, lafaz yang digunakan untuk melenyapkan anggapan yang meniadakan pengertian menyeluruh. Untuk tujuan ini digunakan lafaz kalla, kallata, kalla, jami' dan sebagainya. Kemudian kita masuki yang selanjutnya, yaitu badal. Jadi badal itu berarti dia pengganti. Jadi arti sebenarnya itu menggantikan. Sedangkan kalau menurut istilah itu badal tabi atau kata yang mengikuti kata sebelumnya yang dimaksud oleh hukum atau predikat tanpa perantaraan huruf atau apapun. Nah, syarat-syarat badal itu ada 3. Itu yang pertama, badal harus terdapat mubdal minhu. Kemudian yang kedua, ada badal harus mengikuti mubdal minhu dalam segi i'rabnya. Dan yang ketiga, mubdal minhu dapat berupa isim dan fi'il. Dan pembagian badal itu ada 4. Yang pertama, badal syai' min syai'. Badal syai' min syai' ialah badal yang makna cocok dan sesuai dengan mubdal minhunya. Contoh misalnya gini, di surah Al-Fatihah ayat ke-6 dengan 7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi mubdal minhunya di kata as-sirat, kemudian badalnya di siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Karena pada dasarnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini memiliki keterkaitan dan memang harus dikaitkan dengan kata as-sirat di ayat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada badal ba'di min kulli. Jadi badal ini ya, mubdalnya itu merupakan bagian dari mubdal minhunya dari gimana ya, tinjauan kuantitas. Jadi dilihat dari jumlah kuantitas daripada mubdal minhu. Nah, contoh qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi kata qalila di ayat kedua itu merupakan mubdal minhu, sedangkan badalnya di kata nisfahu karena di sini domirnya ini kembali kepada bagian diri dari kata qalila. Kemudian yang ketiga ada badal istimal. Jadi badal yang menunjukkan pada satu makna atau sifat yang melekat pada mubdal minhunya, seperti itu. Seperti Zaidun mujtahidun. Zaid itu rajin.
Jadi Zaid ini sebagai mubdal minhu, mujtahid ini sebagai badalnya yang mensifati daripada, bukan mensifati tapi menerangkan sifat daripada si mubdal minhunya, seperti itu. Kemudian badal gholat. Ya, badal gholat ini badal yang merupakan perbaikan ataupun ralat daripada mubdal minhu. Misalnya asyrabul qahwatal ma, saya minum kopi. Bukan kopi ding, bukan kopi tapi air. Asyrabul qahwatul ma, saya minum kopi, bukan, saya minum air. Nah, gitulah maksud daripada badal gholat. Jadi badal sendiri intinya hanya ada 4. Yang pertama badal syai' min syai', kedua badal ba'di bin kulli, ketiga badal istimal, dan keempat badal gholat. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sehat selalu. Jangan lupa jaga jarak dengan sesama. Jangan lupa ataupun jangan bosan mencuci tangan setiap hari. Makan makanan yang sehat, minum secukupnya, dan jaga kesehatan kita semua dari pandemi COVID-19 pada saat ini yang sedang melanda kita semua. Baiklah, ini saja dari saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.